tetapi untuk seluruh wilayah ASEAN. Contohnya kereta-kereta banyak, Thailand ini dan juga yang ini daripada Indonesia yang baru saja melalui ujian pelanggaran. Kereta apa, geng? Dari Indonesia. Ini, geng. Ini momen yang cukup menegangkan. Kita lihat ya. Dan oke, apa yang berlaku? Dan Yo sabre, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi ada saya di sini Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. Oke geng, tanpa buang masa, jadi ada satu request geng ya dari salah satu sahabat ya geng yang ada di Malaysia. Dia kirimkan link video nih geng ya. Assalamualaikum Wak. Waalaikumsalam Wak. Boleh tak buat reaction pasal link video yang saya bagi tuh? Sebab dia ada sebut pasal kereta keluaran Indonesia. Oke. Saya nak minta tolong jangan bagi tahu nama saya ya. Oke, sudah saya blur bang, tenang aja. Oke geng, kita akan coba untuk melihat bersama-sama geng ya seperti apa videonya. Dan oke, ini video dari channel Kareta TV geng. Proton Wira gagal, selamat ke kendaraan lama. Ini sepertinya tes uji coba crash car geng ya. Jadi uji coba untuk mobil sebelum dipasarkan atau macam mana geng. Jadi melihat sekiranya ini macam mana nih keselamatan kendaraan tersebut geng ya. Nah itu berarti bukan termasuk apa ya, sepertinya kurang tepat kalau Proton Wira gagal geng. Karena kalau kita membicarakan kereta lama, ya semua kereta lama seperti itu geng ya. Tak peduli Proton Wira atau Kancil atau bahkan kereta saya geng ya, macam Suzuki Forza atau Swift yang kalian kenal geng ya. Kereta lama itu karena memang teknologinya pada saat itu airbag tidak ada, untuk penumpang samping juga tidak ada geng ya. Jadi kalau dikatakan selamat ke kendaraan lama, ya pasti sudah tidak selamat geng apabila kalau crash geng ya. Tapi kalau kita memakainya secara berhati-hati, ya mungkin boleh lah geng selamat geng ya. Oke geng, kita akan coba untuk melihat bersama-sama geng seperti apa videonya geng ya. Tapi ya seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat geng, jangan lupa sholat dulu geng ya. Dan seperti biasanya apabila kalau kalian ingin belanja-belanja shopping geng ya, ada link Shopee di bawah video saya. Apabila kalau kalian cek, pantau dan lihat sekarang ya, siapa tahu ada barangan atau benda yang menarik yang sesuai dengan keinginan kalian, boleh kalian check out sekarang juga geng ya. Oke, kita akan coba untuk lihat bersama-sama geng seperti apa video dari Kareta TV geng ya. Dan oke, ini dia geng. Welcome to MIROS, Malaysian Institute of Road Safety Research, ASEAN Road Safety Center. Oke. Ini menarik geng ya. Dan akhirnya saya coba untuk googling geng ya, searching dekat Google geng ya. Dan terjumpalah ini geng. Ya kan, saya tertanya-tanya geng, apakah di Indonesia atau di ASEAN itu gimana letak uji coba crash mobil geng ya. Dan ternyata inilah jawabannya geng ya. Uji coba crash mobil secara independen di ASEAN dilakukan oleh ASEAN NCAP yang bekerjasama dengan MIROS di Malaysia yang memiliki fasilitas pengujian crash. Selain itu, Indonesia juga akan memiliki fasilitas uji tabrak mobil di Bekasi yang sedang dibangun oleh Kementerian Perhubungan. Jadi fasilitas dan program uji tabrak di ASEAN geng ya, bertujuan untuk melakukan uji tabrak secara independen pada kendaraan yang dijual di pasar Asia Tenggara. Dan sampai dengan setakat ini geng ya, hanya ada di Malaysia saja geng di ASEAN geng ya. Dan Indonesia rencananya nanti akan membangun fasilitas yang sama seperti macam yang ada di Malaysia geng ya. Oke, uji coba fasilitas di Malaysia geng, uji coba awal dilakukan di PC3 Crash Lab, sebuah fasilitas pengujian yang dikembangkan oleh Institut Penelitian Keselamatan Jalan Raya Malaysia atau MIROS yang merupakan salah satu pendiri ASEAN NCAP geng ya. Oke, kita akan coba nonton bersama-sama geng sampai dengan selesai geng ya video dari Kareta TV. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam. Kali lagi berada di Makmal MIROS PC3 di setia crash
lab di mana kita melakukan pelanggaran kenderaan. Ini ialah satu-satunya makmal ujian pelanggaran kenderaan di Asia Tenggara yang diiktiraf oleh ASEAN NCAP. Kenapa kita ada kat sini? Because we bought a car and we are going to crash it. Okey. Jangan lupa subscribe, geng. Kareta TV luar biasa. Ya. Kita beli sebuah Proton Wira 1.5 liter automatik tahun Uji tabrak, 1993 and we are going to crash it mengikut standard ujian pelanggaran ASEAN NCAP. Jom. Okey, kita lihat ya. Okey, seperti ini. Apa yang persiapannya. akan berlaku hari ini ialah ini jalurnya nih. itu akan ditarik menerusi sistem puli ini pada landasan sejauh 150 meter untuk mencapai kelajuan sasaran 64 km sejam sebelum ia melanggar dinding rata. This is what we call a full frontal crash test. Dia bukan offset, dia betul-betul dinding yang rata. Kenapa 64 km sejam? Menurut kajian-kajian yang dilakukan oleh pakar-pakar kemalangan jalan raya, 64 km sejam ialah purata kelajuan semasa pertembungan kenderaan. Kena ingat walaupun orang tu buat laju lebih daripada itu, masa nak langgar semua orang akan tekan brake. So menurut kajian mereka, 64 km per hour is the average speed before a car hits another object. So semua benda yang dilakukan hari ini berdasarkan kajian-kajian saintifik oleh jurutera pakar. Dan bear in mind, perlu ingat ya rakan-rakan, di dalam Malaysia kita cuma ada mereka sahajalah jurutera pakar menjandamkan kereta. Tak ada orang, tak ada engineer lain yang memang kerja dia crash test kereta except bakat-bakat tempatan yang kita tengok hari ini. Pelakon-pelakon tambahan kita ialah seorang lelaki dewasa boneka, dan seorang kanak-kanak berusia 1.5 tahun. Kita crash test dummy. Apa akan jadi kepada dua karakter getah itu? Ini, geng. Ini momen yang cukup menegangkan. Kita lihat ya. Sejauh apa kekuatan kereta lama lah, geng ya. Ya kan, kalau kita berbicara tentang kereta lama ya pasti semuanya jarang yang selamat, geng ya. Karena mungkin dari teknologi pada saat itu, ya kan. Oke, kita lihat. Oke, udah mulai. Dan apa yang berlaku? Dan tak selamat, geng. Kepala membentur steering. Sampai pecah kaca. Hanya tayar yang selamat nih nampaknya. Dan astagfirullahaladzim, geng. Sampai susah, geng. Nak buka pintu sampai susah, geng. Harus dicongkel dengan 2 orang 3 orang. Tadi kita cuba umpil pintu ni. Umpil tak boleh, tarik pakai forklift tak boleh. Tapi dalam proses tu terbuka dekat pintu ni dan kita lihat dia sebenarnya ada side impact bar dekat dalam ni. Whether it works or not, kita tak dapat test lah. Yang paling penting sekali, masa pintu tadi dah masuk ke dalam, nampak seperti tidak ada, orang kata apa, kecederaan yang remuk, yang teruk lah. Bahagian dalam nampak macam tetapi sebenarnya tidak. Steering ini tidak ada airbag dan apa yang berlaku, steering ini telah masuk ke dalam dan kena pada penumpang, dan penumpang pun dah cium pada steering ni. Kena kepala, nampak steering ni bengkang-bengkok dan kita ada bekas membuktikan bahawa kepala dia kena dengan steering. Sama juga dengan budak umur 1.5 tahun itu, dahi dia memang dah mencium dashboard. Ini di mana dashboard sudah masuk ke dalam dan penumpang masa pelanggaran mencium kepada steering dan juga dashboard. Budak ini terkena kepalanya di bagian dashboard, geng ya. Astagfirullahaladzim. Aku jadi merinding nih, geng ya. Jadi meremang seram sejuk nih, geng. Berarti konten ini, geng, nak mendidik penonton supaya berhati-hati di jalan raya, geng ya. Apalagi kalau kita masih membawa kereta lama, geng ya, dengan teknologi airbag yang bahkan masa itu tidak ada teknologi airbag, geng ya. Jadi
hati-hati geng ya, jangan memandu secara melulu, secara kuat, secara kencang ya. Jadi intinya adalah utamakan keselamatan di jalan raya karena ada keluarga yang akan menunggu kita di rumah geng ya. Ingat itu. Dan ya Allah. This is where I want to point out. That baby seat ialah kelengkapan paling moden dalam kereta ni. That is a modern baby seat and even that tak boleh nak selamatkan bayi. So, macam mana? Rupanya sebelah atas saja nampak cantik. Kita lift kan, kita dapat tengok belah bawah. Betapa teruk. Belah bawah kalau dia fail, lebih sasisnya geng. Keadaannya. Sampai Untuk Proton begitu. Mira ni, rupanya syasi dia fail betul, bukan belah atas tapi belah bawah dia ni, seperti yang kita boleh lihat. Astagfirullahaladzim. Syasi dia ni, one of the structure untuk syasi dia ni bukan setakat bengkok tapi ni dah patah. Bermakna kereta ni automatically dalam masa sekelip mata jadi pendek beberapa inci wheelbase dia ni. Dan dekat sini kita boleh nampak this is where most of the energy is being received. Tenaga dari pelanggaran disalurkan dekat sini dan dekat sini kita dah nampak terlipat. Terlipat betul terus geng. kat sini. Terlipat geng. Patah. Ni sport well ni pun tercabus. Dan tayar ni pun dah sengit ke dalam. Padahal hanya kelajuan 65 km per jam kalau tak salah geng. Apalagi lebih dari itu 70, 80. Malah lebih seram geng hasilnya geng ya. Aduh. Kereta ni daripada luaran nampak macam okey, tetapi sebenarnya empat pintu tak boleh dibuka walaupun cubaan diumpil gagal, tak boleh buka. Ya, yang selamat sebenarnya ialah beg-beg belakang, buah pisang, durian yang kau letak dalam ni, ini yang selamat. Boleh dibuka guna kunci secara normal, langsung tak ada kemik. So, untuk Proton Mira, tempat paling selamat sekali untuk kau duduk bila pelanggaran di hadapan ialah dalam boot. Astaghfirullahalazim. Teruk ya Allah. Dia nampak kat bawah ni. Kenderaan-kenderaan yang dihasilkan sebelum tahun 2003, 2005 memang mempunyai syasi-syasi ataupun kerangka-kerangka yang tidak begitu kuat untuk pelanggaran-pelanggaran impak daripada hadapan ataupun belakang. Ya, kerana zaman itu tidak ada piawaian, tidak ada keperluan ujian-ujian seperti ini dilakukan. Betul. Kajian ada dilakukan seperti yang kita lihat pada Proton Mira ini, bagian depan dia ada sedikit crumple zone, tetapi ia tidak mencukupi kerana kita boleh nampak kesan pelanggaran itu sampai ke penumpang-penumpangnya walaupun mereka menggunakan tali pinggang keledar. Nak buka pintu pun kena tarik pakai forklift sebabnya latch dia tu dah memang fuse dah hancur dalam tu, kena siatkan besi ni untuk buka. Dan kemudian kita akan lihat kat dalam ni, di belakang dashboard kita ada satu beam panjang yang memegang dashboard dan juga sebagai satu alatan keselamatan. Apa yang kita lihat sekarang ni, dia dah ruptured koyak dan dah lari bengkok masuk ke dalam. Dashboard dia dah memang ke depan, dan kalau kita lihat intai dekat bawah ni, bahagian enjin dah masuk ke ruang kabin. Tempat duduk ni sendiri dah sengit ke peso. Sengit geng. Ini bermakna the crash has compromised the cabin. Ini ialah ruang selamat untuk penumpang, dah tak selamat. Betapa lembiknya syasi zaman dahulu. Makmal PC3 ini memang melakukan ujian pelanggaran bukan untuk kenderaan di dalam Malaysia saja, tetapi untuk seluruh wilayah ASEAN. Contohnya kereta-kereta banyak, Thailand ini dan juga yang ini daripada Indonesia yang baru saja melalui ujian pelanggaran. Kereta apa geng? Dari Indonesia. Ini macam emblem Toyota nih. Oke, berarti semua negara-negara yang ada di Asia Tenggara apabila kalau ingin melakukan uji tes crashing mobil kereta dilakukannya di sini, geng ya. Baik itu di Thailand, tadi ini abangnya juga berkata dari Indonesia pula ada, geng ya. Aku terkejut, geng. Oke. Jadi itu maksud dari abang yang request tadi, geng ya. Oke. Fungsi kenapa kami buat pelanggaran dengan kereta Wira. Nombor satu, Wira tak pernah lagi melalui ujian pelanggaran moden seperti ini. Tapi yang penting ialah kita bukannya nak condemn mereka yang masih gunakan kereta lama seperti Proton Saga lama, Proton Wira. Kami faham mungkin itu
itulah sahaja kenderaan yang anda mampu. Tak apa, teruskan. Cuma apa yang kami minta, sila berhati-hati bila menggunakan kenderaan-kenderaan lama ini. Betul, Sebab betul. seperti yang anda dah lihat, memang terbukti kadar keselamatan mereka cukup kurang. Dan saiz kereta sekarang sudah lagi besar daripada yang dulu. Dan untuk Proton pula, kita boleh ini yang nampak baru, geng. perkembangan teknologi daripada segi keselamatan, teknologi pembuatan kenderaan mereka, sebab daripada Proton Saga ke Proton Wira yang kita tengok tadi tu, sekarang ni daripada Proton kita ada kereta-kereta yang moden seperti S70 ni. Ya. This is a 5-star ASEAN NCAP car. Nampak? So kita boleh nampak perkembangan teknologi kenderaan dan bagaimana ujian-ujian pelanggaran seperti ASEAN NCAP ini boleh membantu meningkatkan lagi kualiti dan tahap keselamatan kenderaan untuk kita semua pengguna. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, geng. Satu video yang benar-benar membuat saya merinding parah nih, geng ya. Oke, saya setuju dengan video ini, geng ya. Video ini bukan nak cakap kereta awak tak selamat, kena beli kereta baru. Tidak sama sekali, geng ya. Tapi nak cakap kereta awak tak selamat, so bawalah dengan berhemah, geng ya. Itu. Jadi dengan kata lain, geng ya, konten ini nak mendidik kita semua, geng, supaya berhati-hati di jalan raya. Jangan memandu secara ngawur, geng ya, secara menggelabah ya kan, geng. Utamakan keselamatan di jalan raya karena ada keluarga kita yang menunggu di rumah, geng ya. So buat apa lah, geng, terlalu laju-laju sangat, buat apa, geng ya? Mau mengejar apa, mau dikejar apa ya kan, geng? Itulah. So, geng, ya rasanya 1 juta Wira, geng, dijual dalam tempo lebih kurang 10 tahun, geng ya, dalam Malaysia. Walaupun sebenarnya ramai rakyat Malaysia almarhum, geng, meninggal dalam kemalangan babitkan Wira karena mungkin safety standar yang rendah. Karena zaman itu saya rasa semua kereta pun serupa, geng, ya kan. Tetapi pada hakikatnya masih ada beratus ribu Wira on the road, geng ya, dari kota, dari kampung, geng ya, dan desa-desa itu masih banyak sampai sekarang, geng ya. Tapi jangan lupa utamakan keselamatan, geng ya. Itulah, aku jadi seram sejuk, geng, ketika nonton ini, geng ya. Serius, geng ya. Aku tidak bisa membayangkan seandainya saya atau mungkin kalian, geng ya, yang ada di kereta itu. Sebenarnya kalau mau berbicara lebih detail lagi, geng ya, walaupun itu kereta lama, kereta baru, apabila kalau kita tidak berhemah, tidak safety, ya hasilnya sama saja, geng, saya rasa, geng ya. Walaupun sudah ada teknologi airbag, tapi itu tidak bisa menjamin kita akan selamat. Betul tak, geng ya? Nah, nih macam nih, geng ya. So itulah ya. Jadi mau itu Proton Wira, ada Proton Saga maybe, geng, atau mungkin kereta saya sendiri, kereta Walonjong itu udah lama, geng ya. Rasa-rasanya sama aja, geng. Kalau diuji tabrak seperti ini ya pasti hancur seketika, geng ya. Apalagi masih belum ada airbag ya kan, geng. Itulah, jadi kita ambil sisi positifnya, geng ya. Thank you untuk admin ya dari channel Kareta TV, luar biasa, pembelajaran yang sangat-sangat penting, geng, untuk kita semua agar selalu waspada dan selalu kena hati-hati, geng ya. Astagfirullahaladzim, geng, ya Allah, seram-seram, geng, ya Allah, ya Allah. So gimana, geng, menurut komen kalian? Boleh komenlah di ruang komentar, geng ya. Thank you, tadi sudah request, geng ya, terima kasih. Dan oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini, guys. Thank you ya. Ada banyak sekali pengajaran yang kita ambil di video ini, geng ya. Luar biasa, ya Allah, aku jadi takut nih, geng ya. Tapi itulah, kalau kita takut berarti next kedepannya kita harus berhati-hati, apalagi ketika di jalan raya kan, geng. Oke, geng, cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you, geng, sudah nonton. Dan seperti biasanya kalau ada video yang menarik yang mungkin boleh kita upload sama-sama, silakan kirim videonya di DM Instagram. Dan saya minta maaf, geng, apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari video sama dari video, geng ya. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kalian semua. Amin ya robbal alamin. Bye bye, geng.